Budi saya saat ini selalu dihantui dosa dan merasa bersalah karena saat haji, saat di Madinah membunuh kutu rambut, yakni saat di Madinah tertular teman sekamar yang punya kutu dan sangat mengganggu saat ibadah, jadi tidak khusyuk. Mohon pencerahannya. Nulari atau tertular kutu rambut saat di Madinah. Nah, ini bisa jadi belum mulai ihram haji, sehingga belum terkena larangan ihram haji. Lagi pula saat kita ihram, ya, membunuh kutu rambut itu tidak ada larangannya. Yang dilarang apa? Membunuh binatang buruan. Tidak ada larangan dalam agama saat kita ihram itu membunuh kutu rambut, tumo, itu nggak ada larangannya. Yang dilarang itu membunuh binatang buruan. Coba dibaca itu Al-Maidah 95-96. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 95 sampai 96. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum hadiyan balighal ka'bati aw kafaratun ta'amu masakina aw adlu zalika siyaman liyazuqa wabala amrih afallahu amma salaf wa man 'ata fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Ukhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan. Lah kutu rambut itu termasuk binatang buruan tidak? Bahkan banyak yang ngasih kok ya, dulu ibu-ibu itu petan itu di depan pintu, dapat kutu rambut tumo itu ya dikeletus gitu, ceduk gitu, asik gitu. Itu dulu, sekarang kita sudah sulit melihat itu pemandangan indah ternyata, ngangeni. Nah, tumo itu tentu tidak termasuk binatang buruan, maka tidak termasuk larangan dalam ihram ini. Yang dilarang itu membunuh binatang buruan. Terus, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Nah, waman qatalahu minkum muta'ammida, dan barang siapa yang membunuh binatang buruan tersebut dengan sengaja sedang dia dalam keadaan ihram, maka dendanya fajaza'um mislu ma qatala minan na'ami. Dendanya dia harus memberi atau mendatangkan binatang ternak yang seimbang, sebanding dengan hewan buruan yang dibunuhnya tadi. Ya, misalkan kijang yang dibunuh, yang diburu sebanding dengan kambing, misalkan burung onta dengan onta, dan lain sebagainya, yang seimbang besar kecilnya. Lebih besar lebih baik, namun ini yang seimbang. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum,
yang diputuskan menurut dua orang yang adil di antara kamu, yaitu di sana nanti di tanah haram itu sudah ada ketentuannya. Ya, kalau membunuh binatang buruan nanti ada yang memutuskan perkara itu di sana. Nah, ini kalau orang membunuh binatang buruan saat ihram dengan sengaja, maka tidak boleh, ada dendanya. Nah, lanjut. Sebagai hadiu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafaroh dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Nah, tadi hewan ternak yang dibayarkan sebagai denda karena telah membunuh hewan buruan saat ihram itu sebagai hadyu, hadyam balighal Ka'bah, yang akan nanti disembelih di tanah haram sebagai hadyu dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Kalau tidak mendapatkan binatang ternak yang dimaksudkan, misalkan sulit tidak mendapatkan, maka boleh mengeluarkan atau memberi makan para fakir miskin sejumlah atau senilai binatang ternak atau binatang ternak yang sebanding dengan hewan buruan yang dibunuh tadi, atau puasa, awadlu dzalika siyama, atau puasa yang sebanding dengan makanan yang dikeluarkan tadi untuk orang miskin. Sebanding puasanya, misalkan hewan buruan yang dibunuh senilai sekian, kemudian mungkin tidak punya uang, itu harus tetap dibayar dendanya, kafarohnya harus dibayar. Tidak punya uang untuk mendatangkan binatang yang seimbang, tidak ada uangnya, bisanya puasa, maka dihitung memberi makan pada fakir miskin tadi itu untuk berapa orang miskin, nilai dari binatang tersebut. Misalkan 10, berarti puasa 10 hari, itu yang seimbang. Oh, berat. Kalau merasa berat, maka jangan melanggar. Ojo mung seneng penake tok, jangan hanya mau enaknya saja. Ini melanggar larangan dari Allah. Maka ada sanksi. Ini nidham dari Allah. Nidham itu ada sanksinya. Kalau nidham tanpa sanksi itu omong kosong. Ya. Jika ada satu nidham kok tidak ada sanksinya, manusia mesti banyak sing sak geleme dhewe. Karena manusia itu banyak yang watak dasarnya itu tidak suka diatur dengan nidham, pinginnya bebas merdeka. Karena nafsu itu la ammarotum bisu, suka mengajak orang untuk berbuat jahat. Tidak mau aturan, tidak mau diatur, maka nidham harus ada sanksi. Nah, ini sanksi dari Allah bagi orang yang sedang ihram melanggar larangan-larangan Allah, membunuh hewan buruan. Maka yang pertama sanksinya bisa dengan mendatangkan hewan ternak yang seimbang dengan hewan buruan yang dibunuh. Kalau tidak mendapatkan, bisa dengan memberi makan sejumlah fakir miskin senilai hewan ternak yang sebanding dengan hewan buruan yang dibunuh tadi. Kalau tidak punya, maka dengan puasa sebanding dengan makanan yang harus dia keluarkan untuk fakir miskin kalau dia punya kemampuan untuk itu.
Nah, kalau tidak punya uang dan tidak memiliki kemampuan untuk memberi makan fakir miskin, maka dihitung. Kalau hewannya yang ini berapa? Kalau dibagikan untuk fakir miskin, satu orang miskin itu ada yang mengatakan mendapatkan bagian 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6,5 on beras. Nah, berarti 1 mud 6,5 on itu 1 hari puasa. Nah, itu terus kalau ternyata itu jumlahnya untuk 10 orang miskin, ya 10 hari puasa. Itu yang sebanding dengan makanan yang dikeluarkan tadi. Kalau merasa berat, maka jangan melanggar. Memang itu sanksi dari Allah. Tujuannya apa? Liyadzuqa wabala amrih, agar mereka merasakan dari perbuatan buruknya tersebut. Jadi jangan hanya gelem senenge tok. Ketika melanggar ada sanksinya. Sanksinya memang berat. Supaya apa? Kalau sanksinya ringan, niscaya orang menyepelekan. Alah rapopo mong sanksine mong ngene. Alah rapopo mong ngene. Maka dengan sanksi yang Allah turunkan ini, orang-orang yang ihram itu jadi mengambil pelajaran. Tidak berbuat seenaknya, tidak melanggar larangan Allah membunuh binatang buruan. Kalau kutu rambut bukan binatang buruan. Lanjut. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Afallahu amma salaf. Sebelum turun ayat ini, dulu seringkali orang yang ihram itu membunuh binatang buruan. Sebelum turun ayat ini, maka yang sudah terjadi sebelum turun larangan ini dimaafkan oleh Allah. Namun setelah turun ayat ini, ada larangan dari Allah dengan gamblang, kok ada yang mengulangi. Artinya saat ihram kok membunuh binatang buruan, wa man ada fayantaqimullahu min, maka siap-siap dia menerima siksa dari Allah. Kalau dulu sebelum turun ayat ini, membunuh binatang buruan saat ihram itu dimaafkan oleh Allah. Setelah datang keterangan yang jelas, misalkan nanti kita ihram di sana, kalau kemudian membunuh, maka dendanya ini 3 sanksi ini, pilih salah satu. Ya. Pilih salah satu, karena au itu ada yang mengatakan lil khiyar, pilihan. Namun ada pula yang mengatakan itu tartibnya begitu. Jadi urut dulu. Cari binatang ternak yang sepadan. Kalau tidak ada, boleh dengan yang senilai. Kalau tidak punya, baru berpuasa. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan itu pilihan. Boleh langsung berpuasa, atau boleh yang mengeluarkan yang senilai. Nah, kalau nanti ihram kemudian melanggar, membunuh binatang buruan ini, di antara 3 ini dendanya pilih salah satu. Kalau kemudian melakukan lagi, maka hati-hati, fayantaqimullahu min, siap-siap menerima siksa dari Allah, karena Allah itu Maha perkasa dan Maha memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Nah, bagi seorang yang ihram, apa yang dibolehkan? Kalau tadi binatang buruan haram untuk membunuhnya, yang dibolehkan apalah ayat 96-nya. Ya, lanjut.
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ya, jadi saat kita muhrim, artinya memakai pakaian ihram, maka dihalalkan binatang laut dan makanan yang asalnya dari laut, semuanya boleh halal sebagai makanan yang lezat. Nah, terus apa yang diharamkan? Kalau tadi binatang laut semuanya itu halal, tetapi ada yang diharamkan juga, yaitu apa? Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Nah, ya toh, binatang buruan darat selama kita ihram. Nah, itu ada pengecualian. Coba dibaca catatan kakinya, misalkan seperti ular, itu boleh dibunuh. Maksudnya binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Kemudian termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam dan sebagainya. Ya toh? Ini yang maksud dari binatang laut. Kenapa kok dibolehkan? Karena di sana makanan atau binatang laut, makanan yang dari laut itu melimpah. Kalau binatang buruan itu sebagaimana yang kita tahu, Jazirah Arab di Mekah itu, di sana itu tandus. Jazirah Arab itu tandus. Lah, binatang buruan itu kalau dibunuh oleh orang-orang yang datang ke sana saat sedang umroh ataupun haji, kalau diizinkan membunuh binatang buruan tersebut, maka akan habis binatang buruan itu. Padahal binatang buruan itu termasuk salah satu untuk penduduk sana, makanan penduduk sana. Lah kalau nanti yang datang ke sana haji dan umroh itu diizinkan membunuh binatang buruan, habis nanti. Beda dengan yang di laut melimpah, maka diperbolehkan. Namun demikian, tidak semua binatang darat itu tidak boleh dibunuh. Ada beberapa yang boleh dibunuh, misalkan ular, kalajengking dan lain sebagainya, karena itu membahayakan. Nah, ini yang dilarang itu saat ihram itu membunuh binatang buruan, bukan membunuh kutu rambut. Nah, kutu rambut ini kalau sampai mengganggu betul atau sampai melukai kepala, sampai ada luka di kepala, kemudian belum selesai manasiknya, lantas bercukur memotong rambut, lah itu yang kemudian harus membayar tebusannya. Belum selesai karena banyak kutu, bahkan kutu sampai melukai kepala, wis ora betah tenan, akhirnya potong rambut, mencukur rambut sebelum selesai. Itu diperbolehkan karena di kepalanya ada gangguan, sakit, dengan catatan membayar tebusan fidyah. Fidyahnya bisa dengan puasa, fafidyatum min siyamin au sodaqah, atau sedekah, memberi makan fakir miskin, atau berkorban. Al-Baqarah 196. Oke, maka diingat kembali itu Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hajj wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah
Faman kana minkum maridun aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hajj faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah ini dulu, sempurnakan haji dan umroh karena Allah, bukan karena yang lain-lain ya, bukan karena prestis. Haji umrah itu dilakukan murni karena Allah, bukan untuk mendapatkan gelar haji atau hajah, bukan. Apalagi setelah mendapatkan gelar haji, wah, disebut-sebut terus oleh dirinya sendiri, saya Haji Fulan ini tidak jadi mencalonkan presiden gitu. Kan ada yang seperti itu. Itu untuk apa kalau hajinya hanya untuk semacam itu? Tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah ya. Haji ketika kita misalkan mau pilkada, dan kok kepilih, maka haji dulu biar di depan namanya ada huruf H. Nah kalau itu tujuannya, ya rugi, orang untuk kebaikan di hadapan Allah. Karena haji umrah itu murni lillah, bukan untuk yang lain-lain. Lanjutkan. Jika kamu terkepung, yakni terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Nah, kalau ternyata terkepung, mungkin dalam suasana perang, sudah berangkat haji umrah, namun tidak bisa menunaikan ibadah haji maupun umrah karena terkepung, maka boleh bercukur, boleh melepas pakaian ihram, namun sebelumnya itu mencari hewan kurban yang mudah didapat untuk disembelih. Terus, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Nah, kalau kurban belum disembelih, maka jangan kamu cukur. Jika jangan kamu cukur kepalamu, maksudnya rambutmu. Bukan cukur kepala ya piye. Cukur kepala, kalau kita maknai kepala dicukur, itu maksudnya rambut. Namun boleh, meski hadyu tadi belum sampai tempat penyembelihannya, artinya belum disembelih, kita boleh mencukur rambut dengan kalau ternyata dalam keadaan sakit atau ada gangguan di kepala, misalkan kutu rambut tadi sampai melukai kepala, tidak tahan betul padahal belum selesai, maka boleh mencukur rambut. Dengan catatan harus membayar tebusan. Faman kana minkum maridun au bihi adam mir ra'sihi fa fidyatum min siyamin au sadaqatin au nusuk. Boleh mencukur rambut, belum selesai manasiknya, sakit atau di kepala ada gangguan sehingga mengganggu betul, maka boleh cukur rambut dengan membayar fidyah, yaitu tebusan. Apa? Puasa 3 hari atau sedekah untuk 6 fakir miskin atau berkorban. Nah, ibu tadi yang mana budinya tadi? Apa hanya sebatas membunuh kutu rambut, atau sampai karena mengganggu betul lantas kemudian mencukur rambut sebelum selesai? Lah itu yang mana? Nah, yang sudah ya sudah, yang jelas kutu rambut itu tidak termasuk larangan dalam
membunuh kutu rambut itu tidak masuk larangan dalam ihram. Yang dilarang itu membunuh hewan buruan. Ya, ada lagi.